What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Kali ini saya mau menceritakan film keluarga yang berjudul The Neighbor Brother. Gak usah lama-lama ya, kita langsung filmnya aja. Tapi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan loncengnya karena itu gratis. Yuk cekibro. Baru aja mulai, film ini sudah panas-panasan. Aduh, di tengah cuaca yang panas, si bapak ngerasa terganggu karena anak mereka yang masih bayi ngelihatin mereka sambil tersenyum. Jangankan mereka, aingnya sarua. Karena terus diliatin, mereka pun udahan. Anjir, nanggung berat. Dari sini kita bisa lihat kalau ini adalah sebuah keluarga yang baru ya, brother. Si bapak dan si ibu ini masih muda dan baru punya anak, jadi masih anget-angetnya ya. Ditambah lagi mereka baru punya rumah. Hari-hari mereka pun banyak disibukkan merawat si kecil, dari ngegendong sampai ngajak main si kecil. Singkat cerita, mereka nih diajaklah makan malam sama temannya. Namanya juga udah punya anak, kan mereka malah lebih sibuk ngurusin perlengkapan si kecil sampai-sampai mereka ketiduran. Keesokan harinya, pas mereka nyantai di teras, tiba-tiba nih ada truk pindahan tempat di sebelah rumahnya mereka. Yang mana ini berarti mereka nih bakal punya tetangga baru. Tapi yang pindah ke sebelah ini adalah kumpulan anak-anak muda. Mereka pun ngerasa insecure. Wah, pasti berisik nih, anak kita bakal susah tidur. Aduh, akhirnya mereka pun berinisiatif buat nyamperin tetangga baru mereka. Asik banget nih kayaknya. Pas malam harinya si tetangga baru ini ngelakuin selamatan ya kan. Tapi ternyata mereka ini adalah kumpulan anak mahasiswa yang doyan pesta, brother. Saking semangatnya mereka sampailah kedengeran ke rumahnya si keluarga. Mereka pun nyamperin lagi dong. Salah satu dari mereka mempunyai ide buat ngajak si bapak dan si ibu buat gabung ke pesta mereka. Lalu mereka pun bergabunglah ke pesta. Bapak dan ibu ini pun berbaur dengan para bocah-bocah ini. Si bapaknya mabok dan si ibunya pun joget-joget. Menurut gua ini agak kocak juga pestanya ya. Jadi ini pas mereka udah pada mabok ya, terus ngumpul di satu ruangan, terus satu-satu kuat-kuatan ngaceng gitu kan. Ampun, ada-ada aja anjir. Selanjutnya si bapak diajaklah room tour keliling rumah. Intinya mah misi mereka itu berbaur. Ya, setidaknya misi mereka sukses sampai saat ini. Kelar pesta, mereka pun membuat kesepakatan. Kalau ada apa-apa, bilang aja, tapi jangan langsung telepon polisi. Baru juga kelar nih, malamnya mereka tuh pesta lagi, brother. Saking kencengnya, anaknya si keluarga ini terbangun. Akhirnya mereka tuh nelpon si bocah itu, tapi nggak diangkat-angkat. Iyalah, namanya juga lagi pesta. Karena si keluarga ini panik, mereka pun menelpon polisi. Pas polisinya sampai, mereka langsung curhat ke polisi. Ya pak, ini berisik banget, udah jam 4 pagi malah asik dangdutan, jaipongan, hula-hula, goyang karawang, goyang piring, goyang dumang, goyang dua jari. Ampun. Singkat cerita, polisi itu pergi begitu saja. Mungkin anggapan polisi itu pesta hanya baru sekali aja. Ternyata keesokan harinya perang pun dimulai. Si keluarga ini tuh diteror sama si anak-anak bangsat. Dari buang sampah di halaman mereka, tanaman bonsainya digunting model kayak orang nungging, sampai pas mereka lagi ngecerot pun ditonton rame-rame. Dah dianggap bioskop anjir. Si anak-anak bangsat itu pun pinter banget dengan membantu tetangga-tetangga yang lain, dari cuci mobil sampai bersihin tanamannya. Intinya mah cuman buat mereka doang nih yang disengin. Saking udah stresnya mereka pun sampai mau jual rumahnya, brother. Tapi sayangnya dari pihak calonnya bilang kalau kondisi begini mah susah lakunya. Sepertinya mereka udah nggak punya pilihan lain selain melawan mereka. Singkat cerita, pas bersih-bersih halaman rumah, bayi mereka tuh nemuin kondom. Panik dong bapaknya, langsung deh dibawa buru-buru ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit malah dibecandain sama si dokter. Kata si dokter, anak bapak terkena HIV. Tapi bohong. Bangsat emang nih dokter. Kondomnya kan belum dipakai. Berpindah scene. Permasalahan pun makin pelik, sampai-sampai mereka tuh ribut. Akhirnya pun mereka memutuskan untuk melakukan sabotase di rumah bocah-bocah itu. Suaminya pun mengambil kampak, terus dipotong dah pipa air di rumah bocah-bocah itu. Singkat cerita, rumah mereka kan bocor. Namanya juga bocah kan gak punya duit buat benerin pipa yang rusak. Mereka pun mikir keras gimana cara dapat duit buat benerin pipa. Dan gua nggak tahu ya mereka dapat ide dari setan mana. Jadi mereka tuh jualan dildo yang ukurannya ngikutin tititnya mereka.
Terus mereka jual di halaman mereka. Masing-masing dildo tuh ada foto-fotonya mereka. Aduh, otak mereka jauh. Dan yang gue gak habis pikir, dildonya itu laku keras. Ampun, masyarakat di situ doyan keras. Sampai-sampai mereka tuh jualan bukan untuk benerin pipa doang. Sampai-sampai bisa bikin kolam renang dari hasil penjualan dildonya. Wow, produk yang menguntungkan. Si bapak pun iri. Ukuran titik mereka pun bisa jadi kolam renang, brother. Singkat cerita, mereka nih mau menghancurkan persaudaraan si anak-anak rese itu dari dalam. Jadi mereka tuh merekrutlah agen untuk menyelinap ke dalam persaudaraan mereka. Jadi mereka mengatur strategi untuk memecah belah kepala dari anak-anak rese ini. Mereka pun masuk lagi ke komunitas si anak-anak ini dan berbaur, tapi dengan misi terselubung. Jadi mereka nih mau membuat ceweknya si ketua itu tuh selingkuh. Tapi selingkuhnya itu bukan ke orang lain, melainkan ke temannya sendiri. Mereka pun bagi-bagi tugas nih. Si ibu bertugas untuk memabukkan si sahabat dan pacarnya, si ketua. Singkat cerita, ketika mereka udah pada mabok, ya selanjutnya adalah sesi pengencrotan. Nah, inilah tugasnya si bapak untuk menunjukkan ke si ketua kalau pacarnya dia ini lagi digenjot sama sahabatnya sendiri. Langsunglah ketahuan. Akhirnya mereka berantem. Si bapak dan si ibu senangnya bukan main karena rencana mereka berhasil. Keesokan harinya mereka dipanggil sama pihak kampus karena menimbulkan keributan. Dan sahabatnya si ketua ini lagi nyari kerja. Tapi kabar baiknya mereka udah baikan. Ya namanya juga sahabat ya. Ya tetap aja sahabat, marah-marahan sebentar doang paling. Lanjut, mereka pun tetap melakukan pesta. Kayaknya nggak epek ya strategi yang dilakuin itu. Akhirnya mereka mau ngerekam nih ospek untuk perpeloncoan untuk dilakukan sama persaudaraan sama anak-anak baru. Diculiklah satu anak ini dan dia pun diiming-imingi duit $1.000. Aku juga mau bunda, jangan dia doang. Buat ngerekam kegiatan perkeloncoan di dalam rumah mereka, akhirnya si anak ini setuju dan melakukan perekaman dengan kacamata di rumah mereka. Tapi respon ketua malah sebaliknya. Anak ini malah diperlakukan dengan sangat baik. Karena kaget, si anak ini tuh malah membocorkan rahasia dan rencana yang mau dilakukan sama bapak dan ibu itu, brother. Otomatis perseteruan mereka masuk ke babak yang lebih bahaya lagi nih. Keluarga si bapak dan ibu pun sampai jadi korban. Mereka pun sampai berpisah rumah. Di persaudaraan mereka pun begitu. Si sahabatnya merasa kasihan nih sama keluarga bapak dan ibu. Karena sahabatnya ini malah lebih nafsu menghancurkan keluarga si bapak daripada fokus untuk menjalankan persaudaraannya. Ditambahnya lagi, si sahabatnya ini sudah ketahuan ngencrot sama cewek dari ketuanya. Jadi, masalahnya udah campur aduk. Geus, rieuh teu paruguh. Singkat cerita, si anak-anak rusuh ini mau melaksanakan pesta gede-gedean. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan sama si bapak dan ibu. Mereka malah mempromosikan pesta ini dengan cara promosi besar-besaran. Jadi, mereka pun menyebar undang dari Slayer ke semua orang yang mereka lihat. Daripada gelandang, pelacur, sampai artis-artis pun diundang semuanya. Wow! Dan singkat cerita, pesta pun dimulai. Rame gila, tapi makin lama pesta pun makin tidak terkendali. Karena yang datang ini bukan dari persaudaraan mereka doang, tapi semua orang yang udah diundang si bapak dan si ibu. Tapi si ketua ini sadar, kenapa kok warganya banyak banget ya? Kayaknya ada yang gak beres nih. Ia dan teman-temannya pun mengeluarkan kode-kodean untuk memberhentikan paksa pestanya. Lampu pun dinyalakan dan semua warga itu dipaksa untuk bubar. Tahu rencananya bakal gagal, bapak dan ibu pun menggunakan rencana cadangan, yaitu menyusup ke rumah si anak rese itu. Tapi pas mereka menyusup, si bapak ini ketahuan. Akhirnya pun mereka battle 1 lawan 1 dengan si ketuanya. Mereka pun berantem menggunakan sisa dildo yang dipakai jualan sama anak-anak rese itu. Singkat cerita, si ibu pun berhasil meledakkan kembang api dari rumahnya si anak rese ini dan kena ke mobil polisi. Polisi pun langsung nelpon anggotanya. Akhirnya si ketua pun ditangkap dan pesta pun bubar. Si bapak dan si ibu pun bisa tidur nyenyak. Akhirnya tamat. Aduh, mungkin gitu ya rasanya punya tetangga rese plus jahil. Untung gue tinggal di desa yang mana masyarakatnya sangat ramah. Jadi hati-hati ya milih tempat tinggal. Gak mau kan kalian pas waktunya istirahat keganggu dengan kelakuan tetangga kalian.
Nah, segitu aja alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Jangan lupa tinggalkan komen di video ini dan jangan lupa subscribe dan loncengnya karena itu gratis. Ada satu lagi. Jangan lupa di like ya jika kalian suka dengan alur cerita kali ini, atau dislike aja jika kalian gak suka. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. And his name is John C.